Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Untuk pemahaman berikutnya yaitu klien nomor 2479 yang Mbak Wira ulangi, klien nomor 2479. Di sini ada terawangan dua buah benda. Ini sudah Mbak Wira tulisi ya, mana benda yang pertama, mana benda yang kedua. Nah, sebelum Mbak Wira mulai ya untuk hasil terawangannya, perlu Mbak Wira ingatkan dulu. Yang pertama adalah Mbak Wira tidak tahu ini benda-benda ini miliknya siapa ya, bahkan Mbak Wira tidak tanya loh ya, ini benda milik siapa, itu Mbak Wira nggak tanya. Karena bisa jadi klien yang melakukan penerawangan itu bukanlah pemilik dari benda yang diterawang, dan itu cukup sering terjadi. Yaitu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira tidak tahu ini benda belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang membuat siapa, ataupun dalang yang membuat siapa. Mbak Wira tidak bertanya dan tidak ingin tanya. Mbak Wira tidak tahu dan tidak ingin tahu. Kenapa? Untuk menjaga objektivitas. Jadi siapapun pembuatnya, Mbak Wira tidak tahu. Sehingga apapun nanti hasil terawangannya, tidak ada unsur karena nggak suka ya dengan oknum tertentu, karena sentimen dengan oknum tertentu, itu nggak ada. Karena ingin menjatuhkan orang tertentu, itu juga nggak ada. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak tahu ini barang itu belinya dari mana, ataupun praktisi yang meritualkan ya apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, benda yang kedua ini namanya adalah tembang liring ya, sedangkan yang ketiga ini namanya adalah mandal. Mbak Wira tidak jualan tembang liring, Mbak Wira juga tidak jualan mandal. Jadi oleh karenanya tidak ada unsur ingin menjatuhkan dagangan orang lain karena persaingan usaha, tidak ada. Karena toh Mbak Wira tidak berjualan benda-benda seperti ini. Itu adalah 3 aturan yang ingin Mbak Wira sampaikan. Mbak Wira ingatkan sekali lagi kepada seluruh pendengar channel Mbak Wira bahwa tidak ada unsur-unsur seperti itu. Jadi jangan sampai ada kalimat ya nanti komentar seperti kalau baca bendanya orang aja dijelek-jelekin, kalau baca bendanya sendiri dibaik-baikin. Nggak ada unsur seperti itu. Kenapa? Karena toh Mbak Wira tidak jualan benda-benda seperti ini ya. Itu yang perlu Mbak Wira sampaikan. Kita kembali untuk melakukan pengecekan dari benda-benda ini ya, Mbak Wira melakukannya dengan beberapa metode. Yang pertama namanya yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok dengan metode vibrasi energi? Karena yang namanya benda bertuah, adanya tuah dari energi ya, adanya tuah dari energi. Apakah ada benda-benda bertuah, benda-benda yang memberikan tuah tapi tidak mengandung energi? Jawabannya ada. Itulah luasnya ilmu supranatural. Itulah kenapa Mbah Wira tidak pernah bilang, oh kalau ilmunya berbeda dengan Mbah Wira berarti nggak sakti. Oh kalau azimat atau mustikanya tidak sama dengan buatan Mbah Wira maka tidak sakti. Oh kalau pusakanya tidak sama dengan seperti buatan Mbah Wira berarti nggak sakti. Atau oh apabila metodenya tidak sama dengan metode yang digunakan oleh Mbah Wira berarti nggak sakti. Enggak, Mbah Wira nggak pernah bilang seperti itu. Kenapa? Karena Mbah Wira menyadari rahasia ilmu supranatural itu luas sekali. Nah ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Jadi yang namanya benda bertuah itu rata-rata memang adanya tuah dari energi, meskipun ada sebagian kecil benda yang memberikan tuah walaupun dia tidak mengandung energi. Kita kembali. Energi itu sendiri ada 3 macamnya. Yang pertama yaitu energi dari alam semesta. Jadi memang alam yang membuatnya mengandung energi. Biasanya benda-benda yang mengandung energi dari alam itu berasal dari benda-benda yang berasal dari alam, seperti batu ya, kemudian kul buntat ya. Oleh karenanya orang kemudian menyebutnya mustika. Mustika batu lipan, mustika merah delima ya, mustika kul buntat, dan mustika-mustika lainnya. Kalau kulit seperti ini jelas ini bukan mustika. Kenapa? Karena ini dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh alam. Ya jelas. Jadi hukum pertama bahwa energi itu dari alam tidak masuk di kedua benda ini. Yang kedua, energi dari praktisi supranatural. Ya. Energi dari manusia ya atau praktisi supranatural itu bisa dimasukkan dengan berbagai metode. Kalau sudah masuk ke dalam suatu benda kemudian memberikan tuah, maka kita kemudian menyebutnya dengan tulpa. Tulpa adalah energi yang sudah didesain ya, agar memberikan tuah tertentu, agar memberikan manfaat tertentu bagi pemiliknya.
Kalau sifatnya adalah energi, maka dia berjalan otomatis. Nggak usah nunggu selaras-selarasan, nggak usah nunggu bonding-bondingan. Karena sifatnya energi, dia bergerak secara konduksi, aliran energi. Pokok bendanya dibawa, tuahnya otomatis jalan. Entah itu buatan praktisi manapun, kalau dia basicnya adalah energi, pokok dibawa, tuahnya jalan. Ya, ini Mbak Wira tidak ingin memuji praktisi siapapun, juga tidak ingin menjelekkan praktisi manapun. Sifatnya adalah edukasi. Paham ya? Untuk benda yang kedua, Mbak Wira merasakan ada energi manusianya, tapi kecil dan tidak dominan. Oleh karenanya, benda yang kedua akan Mbak Wira kategorikan ke dalam energi yang ketiga, yang terakhir, yaitu energi khodam. Jadi memang terasa ada energinya, tapi energi itu dominan berasal dari khodam. Gitu ya. Itu untuk benda yang kedua, tembang liring Arjuna ya. Nah, kemudian untuk benda yang kedua ya, itu untuk benda yang pertama yang tembang liring Arjuna. Untuk benda yang kedua itu Mbah Wira cek secara energi dia tidak ada. Nah, jadi energi manusia, energi praktisinya itu tidak ada. Jadi kalau benda yang pertama tembang liring itu ada energi manusianya tapi kecil, ya, sehingga nanti akan Mbah Wira baca yang energi berikutnya saja. Kalau benda yang kedua yang mandal itu nggak ada energi manusianya. Jelas ya? Nah, yang ketiga adalah energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan, kemudian diikat dengan perjanjian tertentu agar dia mau membantu manusia. Nah, metode pengikatan ini bermacam-macam. Ada khodam itu yang memang diletakkan pada suatu benda. Kalau yang pada tembang liring ini, ya memang benar mengandung khodam. Oleh karenanya kemudian energi dari khodam itu bisa dirasakan. Kalau untuk benda yang kedua yang mandal ini sudah Mbak Wira cek tidak mengandung energi khodam. Jadi memang energinya benar-benar nggak terasa apa-apa. Kalau untuk benda yang kedua, kita kembali ke benda yang pertama. Untuk tembang liringnya ya, Mbak Wira merasakan ada energi yang dingin sejuk dan sensasi panas, kemudian menarik ya, dingin sejuk, ada sensasi panas menarik. Ini bahasa rasa atau bahasa isyarat. Anda tidak perlu pusing-pusing menerjemahkannya secara tekstual. Anda cukup memahaminya bahwa oh, kalau energi itu dingin menarik berarti tuah asihan. Kalau panas menarik berarti tuah kerejekian. Kalau dingin dan panas terasa bersama-sama, kemudian ada sensasi menarik, berarti ada tuah asian dan ada tuah kerejekiannya secara bersama-sama pada tembang liring yang Arjuna, benda yang pertama. Jelas ya? Jadi secara vibrasi energi kita bisa tahu bahwa benda yang pertama ada tuahnya. Tuahnya yaitu pada pengasihan dan kerejekian. Sedangkan untuk benda yang kedua yang mandal, secara energi Mbah Wira tidak merasakan ada energi di situ. Ya, jadi secara energi benda yang kedua ini kosong. Jelas ya? Yang pertama ada khodamnya, yang kedua kosong. Kita lanjut. Mbah, lalu bagaimana Mbah gambaran dari khodam yang pertama, dari benda yang pertama, dari tembang liring ini? Untuk benda yang pertama tembang liring, ketika Mbah Wira melakukan pengecekan lebih lanjut ya, karena udah tahu nih ada energi khodamnya, maka kemudian Mbah Wira cek dengan metode lain, namanya metode visualisasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengecek tanda-tanda visual atau mengecek manifestasi atau mengecek tanda-tanda kehadiran khodam pada suatu benda bertuah. Nah, Mbah Wira mendapatkan penglihatan atau mendapat penampakan. Ingat, kalau Mbah Wira bilang penampakan, Mbah Wira lihat Mbah Wira katakan penglihatan, bukan berarti Mbah Wira ngomongin bentuk atau wujud secara kaku. Sama seperti kalau Mbah Wira bilang, oh mobil bentuknya kotak, oh pesawat bentuknya lonjong panjang, oh lontong bentuknya panjang, oh bakso bentuknya bulat seperti bola, oh rumah bentuknya kotak, oh HP bentuknya kotak. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya wujud dari jin itu dia pinter banget berubah-ubah. Ya, karena memang jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api dan memang dia punya keistimewaan. Hari ini dia mau berbentuk bulat, bisa. Besok mau berbentuk kotak, bisa. Besok lusa mau berbentuk lincip-lincip, bisa. Besok lusanya lagi mau berbentuk flat datar seperti kertas, bisa. Besoknya lagi mau ganteng seperti siapa, Leonardo DiCaprio, bisa. Besoknya lagi mau serem seperti penampakannya Gerandong, bisa juga. Namanya adalah jin. Dia bisa berubah wujud apapun, menjadi apapun yang dia kehendaki. Itulah kenapa ketika Mbah Wira bilang penampakan, itu artinya Mbah Wira menggambarkan gambaran dari karakter energi yang dia miliki.
Sama seperti kalau kita ngomong, "Wih, kamu kok cantik banget kayak bidadari." Bukan berarti bentuknya dia mirip bidadari, bukan. Cuman saking cantiknya kita menggambarkan dia seperti bidadari. "Oh, kamu dasar teman anjing." Loh, bukan berarti teman kita itu anjing guguk yang menggonggong, bukan. Tapi kelakuannya dia membahayakan diri kita, kemudian kita sebut dia dengan anjing gitu loh ya maksudnya. Jadi itu penggambaran, sama seperti kalau kita mengilustrasikan orang-orang di sekitar kita. Paham ya? Kita kembali untuk benda yang pertama ya, yang tembang liring Arjuna, Mbah Wira mendapatkan penampakan. Nah, ini yang unik ya, dia sepasang laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki telanjang dada memakai celana berwarna kuning emas, yang wanita memakai jarit selendang warna kuning emas, kemudian celana panjang juga berwarna kuning emas. Jadi berpendar aura kuning emas. Nah, karena Anda wanita, maka yang dominan adalah jin wanitanya. Sebenarnya dia jinnya laki-laki, ya. Jin yang dominan itu yang laki-laki. Tapi karena Anda adalah wanita, gitu ya, sebagai pengguna, maka jin ini dominan pada wanitanya untuk menemani Anda. Entah kenapa kok seperti itu, masih rahasia, misteri. Tidak semua fenomena supranatural itu kemudian bisa kita jelaskan sebab musababnya atau asal muasalnya. Cuman kita bisa bilang, oh, kenapa ini ya kok dominan wanita, padahal ada laki-laki loh juga situ. Oh, kemungkinan adalah karena penggunanya adalah wanita, maka dia dominan, kemudian yang jin yang wanita. Ini sama kok ya, keduanya ini memiliki karakter yang sama. Asalnya dari daerah gunung ya, di daerah Jawa Barat. Ya, ini masuk white entitas ya, aman tanpa dampak negatif. Lomba tembang liring itu kan budaya Kalimantan, kok bisa khodamnya berasal dari Jawa Barat? Ya bisa-bisa saja. Namanya khodam bisa dari mana saja. Ketika dalang yang menembang, ketika membuat tembang liring itu kan sambil menembang, makanya namanya tembang liring kan itu, karena membuatnya itu sambil ngidung, sambil nyanyi, sambil nembang. Maka khodam yang tertarik itu bisa dari mana saja. Mbah Wira kalau ritual ya di Jawa Timur itu khodam yang datang bisa dari India, bisa dari Sri Lanka, bisa dari Tibet, bisa dari Mesir, bisa dari mana-mana, bisa dari lokal Jawa Timur, Banyuwangi, Malang, bisa dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu suka-suka jinnya, yang jodoh yang akan tertarik, yang datang kayak gitu. Jadi bendanya bolehlah itu buatan Kalimantan, tapi khodamnya asalnya dari daerah Jawa Barat. Ya, ya misteri, ya itulah supranatural ya itulah supranatural. Kita kembali. Usia khodam yang laki-laki kira-kira 1800 tahun, yang wanita 1500 tahun. Kalau Mbah Wira sebut khodam itu tua, biasanya standarnya 3000 tahun. Kalau 1800 ya kita bilang setengah tua ya. Dengan level power, kalau yang laki-laki 90, kalau yang wanita 92. Memang secara power yang wanita lebih dominan ya. Kemudian untuk tuahnya sendiri tadi sudah Mbah Wira sampaikan ya, bahwa dia berpendar aura keemasan. Ini adalah gambaran bahwa dia punya tuah utama dalam hal kerezekian. Nampaknya dia punya tuah dalam hal pengasihan, kemudian sihir pikiran, manifestasi pikiran, jadi mempengaruhi persepsi orang terhadap Anda. Anda secara fisik tidak berubah, tapi ketika orang melihat Anda, maka persepsi wajah Anda di dalam benak dia itu terlihat lebih menarik gitu loh. Dan baik dari pengasihan, sihir pikiran, itu semua ujungnya atau muaranya itu ada pada kerezekian. Nampaknya memang dari semua tuah itu Anda paling butuh tuah kerezekiannya. Biasanya orang-orang yang tuah kerezekiannya kenceng itu profesinya pedagang, marketing, sales, kemudian supervisor penjualan kayak gitu-gitu. Jadi dia memang butuh banget tuah kerezekiannya dibandingkan dengan tuah-tuah yang lain. Tuah itu semacam hanya pendukung. Kok bisa Mbah pengasihan itu mendukung kerezekian? Ya bisa. Berapa banyak sih laki-laki yang beli rokok karena pedagangnya itu cantik? Yaitu tuah ASEAN yang mendukung kerezekian ya. Tahu ya, sales rokok ya, berapa banyak laki-laki yang membeli rokok karena salesnya cantik gitu. Sama kayak pameran mobil. Berapa banyak laki-laki yang membeli rumah karena sales rumahnya cantik, atau berapa banyak laki-laki yang membeli mobil karena sales mobilnya cantik gitu loh. Nah sama seperti, jadi memang pengasihan itu mendukung kerezekian. Seorang pekerja wanita apabila dia pengasihannya kuat, dia disenangi atasan, maka kerezekiannya cepat, bonusnya banyak ya, lemburannya banyak, kemudian hadiah-hadiah banyak, door prize-nya banyak, proyeknya banyak, biasanya kayak gitu.
Paham ya? Jadi arahnya adalah pengasihannya itu mendukung dalam tuah kerezekian. Nah, untuk tuah ini menurut Mbak Wira udah jalan baik ya. Terlepas siapapun pembuatnya, tapi Mbak Wira merasakan bahwa memang tuahnya tidak ada masalah, jalan baik. Khodamnya bukanlah tipe khodam-khodam pemilih. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan ditanyakan ya atau nurut saja dengan apa kata penjualnya. Mbak Wira tidak tahu siapa penjualnya, tapi tanyakan aja ke penjualnya. Mbah, kalau mau merawat seperti ini seperti apa ya perawatannya? Ikuti aja, karena pasti dia yang paling paham dengan metode perawatan. Kenapa? Karena tiap benda supranatural atau produk-produk supranatural itu ilmu dalam membuatnya itu beda-beda. Dan setiap ilmu membawa tata cara perawatan yang berbeda-beda. Mbak Wira punya nggak tembang liring? Punya. Mbak Wira punya tembang liring, ada 2 besar-besar di belakang. Ya, Mbak Wira rawat nggak? Rawat. Caranya gimana? Dengan dibakarkan dupa gaharu cap Raja Omyang. Kenapa? Karena dupa gaharu ya, gaharu itu adalah bahan alam yang disukai oleh banyak jenis makhluk halus. Jadi kayak kalau di dunia manusia kayak nasi gitu loh ya. Nasi itu apa sih? Nasi itu adalah produk olahan dari beras yang hampir semua orang suka gitu. Beda dengan gandum atau roti. Nggak semua orang suka gitu. Atau mie, nggak semua orang suka. Singkong, ya, singkong itu semua orang suka, hampir semua orang suka. Beda dengan keju, tidak semua orang suka keju gitu loh ya, sama. Nah ini gaharu itu adalah jenis makanan ya, jenis bahan yang hampir disukai oleh semua makhluk halus. Kemudian kenapa kok dupa gaharu herbal cap Raja Omyang? Kenapa? Karena dia herbal, tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi itu bagus untuk merawat benda-benda bertuah semacam ini. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia dari 150.000 tinggal 75.000 ya. Ketik aja dupa gaharu herbal cap Raja Omyang, ada di situ nanti. Oke, itu untuk benda yang pertama selesai, finish. Sekarang kita masuk ke benda yang kedua. Benda yang kedua tadi sudah Mbak Wira spoiler ya. Secara vibrasi energi Mbak Wira tidak menemukan ada vibrasi energi di situ. Nah, lalu Mbak Wira mulai nih bergerak ke metode selanjutnya, yaitu metode visualisasi. Karena boleh jadi secara vibrasi energi dia dikunci dengan rapat sehingga sulit untuk dideteksi. Sehingga Mbak Wira perlu menggunakan metode lain, yaitu secara visual, secara penampakan, secara manifestasi. Ternyata Mbak Wira tidak menemukan tanda-tanda dan kodam apapun di benda yang kedua ini. Ya, sehingga Mbak Wira perlu menggunakan metode yang terakhir, yaitu metode injeksi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menginjek, menarik paksa, memancing agar kodam yang berada di dimensi energi itu mau mendekat ke dimensinya manusia, dimensi materi, sehingga bisa kita amati. Ibarat kita mau mancing ikan yang ada di dalam air, maka kita pancing agar dia keluar ke daratan. Kalau dia udah keluar, baru deh kita bisa amati warnanya, bentuknya, panjangnya, beratnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk benda yang kedua ya, setelah Mbah Wira injek dengan energi, ternyata Mbah Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi tanda bahwa benda yang kedua ini menurut Mbah Wira fix ya, ini kosong, tidak berkodam. Benda yang kosong tidak berkodam seperti ini belum tentu dari asalnya sudah kosong ya. Mbak Wira sering katakan, sering sekali jumpai ada orang nerawangin benda gitu kan, kemudian bendanya kosong. Mbak Wira jelaskan sebab-sebabnya kosong, terus dia bilang gini, Mbah, boleh nggak benda hasil terawangan Mbak Wira ini saya tunjukkan ke penjual benda? Lo buat apa? Saya mau protes, katanya ini ada kodamnya, kok sekarang kosong. Loh, ini salah paham, ini susah, ini orang kayak gini susah dikasih tahu ya. Sudah Mbak Wira bilang, kondisi sekarang itu berbeda dengan kondisi ketika pertama kali keluar dari dealer. Paham ya? Anda punya motor nih 2022, belinya 2021. 2022 ketika Anda bawa ke bengkel, boleh jadi nih motor rusak. Aduh Mas, ini motor rusak Mas, habis kena banjir. Apakah berarti si bengkel ini tadi ngomong bahwa dealer menjual motor rusak ke Anda? Kan enggak. Paham ya? Boleh jadi nih barang ketika pertama kali keluar dari dealer bagus, sekali tancap langsung kencang, kan gitu. Tapi seiring dengan penggunaan ada beberapa hal yang terjadi sehingga kemudian kodamnya mati dan sebagainya, sehingga benda yang sebelumnya bertuah jadi kosong, kehilangan kodamnya. Ini loh yang orang itu nggak paham gitu loh, sehingga perlu Mbak Wira kasih paham nih. Bahwa kalau kondisi azimatmu sekarang today
tanggal berapa nih, 24 Oktober 2022 kosong, belum tentu kamu ditipu oleh penjualnya. Kenapa? Karena boleh jadi ketika dirimu pertama kali beli dari penjual itu bagus, tapi karena salah dalam penggunaan, ibarat motor harusnya diisi pertalite, diisi solar gitu ya, akhirnya rusak atau kena banjir misalnya, rusak, kamu bawa ke bengkel, lalu bengkel menyatakan, oh motormu rusak mas, lalu kamu protes ke dealer, oh dealer kamu menipuku, kamu menjual motor rusak padaku. Enggak seperti itu cara mainnya kawan, paham ya? Karena boleh jadi rusaknya itu ketika kamu bawa, gitu loh. Understand ya, you can understand what I mean ya. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan benda berkhodam itu kehilangan khodamnya. Yang pertama yaitu karena dialih rawatkan. Biasanya benda-benda bertuah yang dijual oleh reseller itu adalah benda hasil alih rawatan. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena yang paham perjanjian antara khodam dengan praktisi itu adalah si pembuatnya. Ketika sama si pembuatnya kemudian dijual ke A, ya berarti khodam itu disandingkan, diikatkan perjanjian dengan si A. Oleh si A ternyata dia maklar, dijual lagi ke si B. Nah ini akhirnya bendanya doang yang berpindah, khodamnya tidak. Ini adalah faktor pertama kenapa benda bertuah kehilangan khodamnya. Yang kedua, pantangannya dilanggar atau perawatannya tidak dipenuhi. Ya, pantangan atau perawatan adalah bagian dari perjanjian antara si praktisi yang meritual dengan khodam yang diritual. Hei khodam, kamu mau ya membantu si A, kamu nanti sebagai imbalan akan dibakarkan dupa tiap malam Jumat. Misalnya, ini contoh. Lalu si A lupa, lalai, kehabisan dupa misalnya, atau sedang ada di luar kota misalnya, atau kecapean atau sakit, lupa, lalai, nggak membakarkan dupa sebagai prasyarat perjanjian di awal. Hingga akhirnya apa? Perjanjian dianggap batal, khodam kembali ke alamnya. Itu juga bisa. Ya, jadi yang pertama adalah dialih rawatkan, yang kedua adalah pantangannya dilanggar atau perjanjiannya tidak dipenuhi, perawatannya tidak dipenuhi. Oleh karenanya penting banget nih tanya pantangan perawatan kepada si penjual, karena dia yang paling tahu. Yang ketiga, yang keempat yaitu mati. Yang pertama dialih rawatkan, yang kedua pantangannya dilanggar, yang ketiga perawatannya tidak penuhi, yang keempat adalah mati dalam bertugas. Kok bisa? Bisa. Contoh, Anda seorang karyawan, Anda pakai azimat pengasihan. Ada lowongan kosong di perusahaan Anda, manajer. Yang menginginkan jabatan manajer itu ada 4 orang, A, B, C, dan D. Semuanya sama-sama pakai magic, melibatkan khodam untuk mempengaruhi direktur agar mengangkat dirinya menjadi manajer. Posisi manajernya yang kosong cuma 1, yang pengen 4 orang. Semuanya afirmasi menggunakan khodam. Khodam bertempur dong, memperebutkan 1 posisi yang kosong. Khodamnya A menang, tembus nih mempengaruhi si direktur, khodamnya A. Akhirnya A yang jadi manajer. Apa yang terjadi dengan B, C, dan D? Yang terjadi adalah 2. Yang pertama, afirmasinya tidak dipenuhi. Kenapa? Karena khodamnya gagal dalam menjalankan tugas. Yang kedua yaitu apa? Ketika gagal menjalankan tugas, khodamnya bertarung sampai mati dalam menjalankan perintah tuannya. Sehingga akibatnya apa? Ketika gagal dalam melaksanakan tugas, khodamnya mati, benda yang dia miliki menjadi kosong. Itu juga berlaku bagi proteksi. Kalau proteksi itu gampang, gambarannya Anda bank contohnya. Anda punya security di depan. Ada orang mau membobol bank Anda, bertempur dong security tembak mati, kalah. Anda kebobolan, ya, yang nyerang masuk, tembus, otomatis security Anda kan mati tadi dalam mempertahankan diri Anda. Ya benda bertuah milik Anda kosong, khodamnya mati. Paham ya? Bisa ya mengilustrasikan ya. Jadi jangan kemudian kita saklek bahwa benda berkhodam itu paten permanen ya. Ya paten permanen selama khodamnya hidup. Tapi kalau khodamnya mati ya sudah, dia kehilangan tuahnya gitu. Nah ini yang perlu disadari bersama, bahwa hal-hal yang Mbak Wira ceritakan ini terjadinya adalah ketika si benda itu keluar dari pabriknya, keluar dari dealernya, ada di tangan pembeli, lalu hal-hal seperti itu terjadi. Understand ya, bisa dipahami ya. Oke, itu tadi untuk hasil terawangan 2 benda milik Anda. Silakan kalau ada tanggapan boleh disampaikan. Apapun tanggapan Anda akan Mbak Wira screenshot, Mbak Wira jadikan testimoni di YouTube ya, channelnya Mbak Wira. Ataupun kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.